Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa ngaji ilmu agama, beribadah, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat lainnya. Nikmat sehat, nikmat yang sangat penting untuk kita jaga, untuk kita rawat. Rasulullah SAW pernah bersabda, nikmatani mahbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu, tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Mari kita manfaatkan nikmat sehat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih saat-saat ini pandemi belum selesai, mari kita perbanyak tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita. Kita kuatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga kita mengambil sebab-sebab usaha-usaha kauniyah, seperti memakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya sebagai bentuk ikhtiar, Karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyerahkan, menggantungkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala sembari kita berusaha, Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit, dari segala wabah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari belang, dari kegilaan, dari lepra, dan dari penyakit-penyakit yang aneh. Allahumma jannibni min qaratil ahlaki wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, lindungilah kami semuanya dari amalan-amalan yang mungkar, akhlak-akhlak yang mungkar, dan mengikuti hawa nafsu serta penyakit-penyakit. Semoga Allah SWT menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit, dan semoga Allah SWT menjaga kita semuanya dari penyakit. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang membela hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pembahasan tentang akidah seputar telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Al-Kautsar. Masalah ini masalah yang sangat penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena masalah ini termasuk di antara pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan dalam Quran, disebutkan di dalam hadis-hadis yang mutawatir, dan disepakati oleh para ulama ussalaf. Oleh karenanya, hampir tidak ada satupun kitab akidah kecuali membahas masalah prinsip ini. Pembahasan ini juga menjadi bisyarah, menjadi kabar gembira bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW
ya dengan benar. Sekaligus ya pembahasan ini adalah tamparan, peringatan bagi orang-orang yang menyelisihi jalannya Nabi, ya di mana mereka kelak akan diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama kita sejak dulu mereka menaruh perhatian terhadap masalah ini. Bahkan di antara para ulama ada yang menulis pembahasan, menulis kitab khusus ya masalah ini. Di antaranya adalah Al-Imam Baqi ibnu Mahlad Al-Qurtubi yang wafat tahun 276 Hijriah. Demikian juga Al-Allama Ibnu Bashkwal yang wafat tahun 578 Hijriah. Ada juga Al-Hafidh Ziyauddin Al-Maqdisi, ya punya buku ya tentang turuk hadis Al-Haud, ya jalur-jalur hadis tentang telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang diberi kesempatan untuk meminum air telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita tidak akan haus selamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa hadis-hadis seputar telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, seputar telaga Al-Kautsar ini sangat banyak sekali. Bahkan para ulama ahlul hadis menilainya sebagai hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur para sahabat yang banyak sekali, yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan. Ya. Mimma tawatara hadisu man kadzab wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzab, siapa yang berdusta kepadaku. Ya, ancaman bagi orang-orang yang berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan siapa yang membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadis tentang keutamaan membangun masjid. Wa ru'yatun, demikian juga ru'yah, yaitu melihat Allah SWT di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Ini hadisnya mutawatir. Wa syafa'atun, dan hadis-hadis tentang syafaat. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, yaitu syafaat Nabi SAW kepada pelaku dosa besar. Wal haudhu. Demikian juga hadis-hadis tentang telaga. Ini yang menjadi pembahasan kita. Bahwa hadis-hadis tentang telaga Nabi SAW derajatnya mutawatir. Dan dijadikan oleh para ulama sebagai contoh hadis yang mutawatir. Kita ambil, ya karena hadisnya mutawatir, kita ambil salah satunya saja. Yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina id aghfa ighfa'atan. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bersama di antara kami. Kemudian beliau tidur sebentar. Summa rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya sembari tersenyum. Fakulna, maka kami mengatakan, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Nabi? Qala unzilat alayya anifan surah, barusan aku mendapatkan wahyu, diturunkan kepadaku sebuah surat. Lalu Nabi SAW membacakan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Ya. Fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah.
Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu, menghinamu, ya, dialah yang terputus, ya, yang hancur, yang binasa. Summa qal atadruna mal kautsar. Setelah membacakan ayat tersebut, Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, ya, memotivasi mereka agar perhatian. Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Fakulna Allahu wa rasulu a'lam. Para sahabat karena nggak tahu, maka mereka jujur mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, qala fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi. Itu adalah suatu sungai yang dijanjikan oleh Allah SWT kepadaku. Alaihi khairun katsir. Ya, dia memiliki kebaikan yang banyak sekali. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dia adalah telaga yang akan didatangi oleh umatku besok pada hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum. Ya, bejana-bejana telagaku nanti itu sebanyak, ya, sejumlah bintang-bintang di langit. Fayuhtalajul abdu minhum. Lalu sebagian hamba diusir dari telaga. Fa'aqulu rabbi innahum min ummati. Lalu, ya, aku katakan, wahai Rabbku, mereka itu adalah bagian dari umatku, kenapa diusir? Fayaqul, lalu Allah SWT mengatakan, ma tadri ma ahdasu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia. Ya, di mana mereka menyimpang, bahkan di antara mereka ada yang murtad, ya, bahkan di antara mereka juga, ya, ada yang melakukan kebid'ahan, kamu tidak tahu wahai Muhammad. Taib. Hadis ini seperti yang tadi sudah kita sampaikan adalah hadis yang mutawatir. Ya, makanya para ulama yang menulis kitab-kitab mengumpulkan hadis-hadis mutawatir seperti Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, Az-Zabidi, ya, demikian juga Al-Qattani dalam kitabnya Nadhmul Mutanatsir mencantumkan hadis-hadis tentang haud dalam kitab hadis-hadis mutawatir. Dan ini juga ditegaskan oleh para ulama ahlul hadis. Ya, di antaranya adalah Al-Imamul Qadhi Iyad. Beliau mengatakan dan hadisnya adalah sahih mutawatir dari sejumlah para sahabat. Ya, demikian juga Al-Imam Nawawi. Ya, kata beliau di antaranya, ya, dan Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi telah mengumpulkan riwayat-riwayat tadi dengan berbagai sanad yang banyak dalam kitabnya Al-Ba's wan Nusur. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau mengatakan, ya, kalau kita total sepanjang penelitian beliau, ya, ada 50 sahabat yang meriwayatkan. 50 sahabat tentu jumlah yang sangat banyak. Bahkan kata beliau telah sampai kabar kepadaku bahwa sebagian mutaakhirin ada yang dapat mengumpulkan hingga 80 riwayat dari sahabat. Ya. Demikian juga Imam Ibnu Abi Asim. Demikian juga Imam Ibnu Abdul Bar. Kata beliau, hadis-hadis tentang telaga Nabi adalah mutawatir, sahih dan banyak sekali. Beriman dengannya adalah wajib menurut ahlus sunnah wal jamaah, ya, dan kesepakatan kaum muslimin. Dan sungguh ahlul bid'ah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah telah mengingkarinya. Adapun ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengingkari, mereka membenarkannya sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Imam Al-Qurtubi, demikian juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya, demikian juga Al-Imam Al-Izz Al-Hanafi, Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, Imam As-Suyuti dan banyak ulama lainnya. Di antaranya juga, ya, ulama ahlul hadis sekarang Syekhul Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, dan ulama-ulama yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya hadis-hadisnya adalah mutawatir. Oleh karenanya, karena hadisnya sahih bahkan mutawatir, maka para ulama pun sepakat menetapkan, mengimani, meyakini, ya, tentang adanya telaga bagi Nabi SAW dan umatnya.
ya, tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Al-Imam Al-Qadhi Iyad mengatakan setelah membawakan hadis ya tentang al-haud, beliau mengatakan hadis-hadis tentang telaga adalah sahih. Mengimaninya hukumnya wajib, membenarkannya termasuk keimanan. Telaga juga menurut ahlus sunnah secara hakiki, bukan majaz, bukan hanya kata kiasan. Berbeda halnya dengan ahlul bid'ah yang tidak menetapkannya dan menyelewengkan dari makna aslinya. Beliau mengisyaratkan bahwa ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Khawarij, mereka tidak menetapkan. Mereka merubah, oh betul ada Al-Kautsar, ada telaga, tapi maknanya bukan telaga, ya. Maknanya adalah kenabian, ilmu, hikmah, dan lain sebagainya. Di antaranya, misalkan, ya, di antara yang mengingkari hal ini, ya, termasuk masyhur adalah Syekh Muhammad Abduh dalam bukunya Tafsir Juz Amma, ya, dia mengatakan adapun sungai di surga yang namanya Al-Kautsar yang dianugerahkan oleh Allah kepada nabinya, maka tidak difahami dari makna ayat, yakni inna a'tainakal kautsar. Namun yang ditunjukkan oleh konteks ayat beserta tempat turunnya adalah apa yang kami jelaskan dari pendapat pertama, yaitu kenabian dan yang semakna dengannya. Ini yang lebih rajih, yaitu bahwa artinya adalah kenabian. Kemudian beliau mengatakan kesimpulannya, kabar tentang adanya sungai termasuk perkara gaib yang tidak boleh diyakini kecuali setelah betul-betul yakin bahwasanya itu telah sahih dari al-ma'sum. Ya, jadi dia tidak percaya padahal hadisnya adalah sahih, bahkan mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan apa yang beliau katakan menyelisihi, ya, perkataan para salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama yang telah sepakat menetapkan hal itu. Ya, jadi ini termasuk ketergelinciran, kesalahan beliau. Semoga Allah SWT mengampuni beliau dan mengampuni kita semuanya. Taib. Dan sebelum kita mengambil beberapa faedah dari hadis tersebut, ya, saya ingin menyampaikan beberapa masalah penting seputar telaga. Yang pertama, bahwa telaga itu sekarang sudah ada, sudah tercipta. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, wallahi inni la anzuru ila haudil ad. Demi Allah, ya, saya melihat telagaku sekarang yang disiapkan untukku besok pada hari kiamat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, hadis ini menunjukkan bahwa telaga itu hakiki, bukan majaz, bukan kata kiasan. Ya. Dan bahwasanya telaga yang disiapkan oleh Allah untuk nabinya itu sudah tercipta. Artinya sudah diciptakan oleh Allah, sudah siap. Yang kedua, di antara pembahasan juga adalah yang disebutkan oleh para ulama, apakah telaga itu sebelum nyeberangi sirat ataukah sesudahnya? Masalah ini diperselisihkan para ulama, tetapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya telaga itu adalah sebelum sirat. Ya, sebelum sirat. Karena saat itu mereka kehausan, jadi membutuhkan minuman untuk menghilangkan dahaga. Yang ketiga, siapa yang berhak minum air telaga? Yang berhak minum air telaga adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Adapun orang-orang kafir, adapun orang-orang munafik, ya, orang-orang musyrik, ya, orang-orang ahlul bid'ah, ya, seperti Syiah, Khawarij dan sebagainya, maka mereka, ya, akan diusir dan tidak mungkin untuk mendapatkan air telaga Nabi SAW. Taib. Yang keempat, apakah nabi-nabi yang lain juga memiliki telaga? Iya. Setiap nabi, ya, akan memiliki telaga
berkumpul dengan umatnya masing-masing, tetapi telaga yang paling besar adalah telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan oleh Nabi, "Inna likulli nabiyyin haudha wa innahum yatabahawna ayyuhum aksaru waridatan wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan." Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba siapa yang paling banyak pengikutnya. Dan saya berharap sayalah yang paling banyak pengikutnya. Adapun bagaimana sifatnya disebutkan oleh Nabi SAW, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada minyak kasturi, ya. Kemudian juga bilangan bejananya sejumlah bintang di langit, ya, mengkilap, bercahaya, indah. Ya, siapa yang meminumnya dia tidak akan haus selama-lamanya. Ini termasuk keistimewaan dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Sebagai penutup, ada beberapa faedah penting yang dapat kita ambil dari hadis pembahasan tentang telaga ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kewajiban bagi kita pun untuk memuliakan Nabi Muhammad, menghormati Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad. Jangan sampai kita mencela Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu wahai Muhammad, dialah yang akan binasa. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, setiap orang yang melecehkan Nabi, membenci beliau, memusuhi beliau, maka Allah pasti akan membinasakannya, menghancurkannya, menghinakannya. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat bantahan kepada orang-orang yang gulu, berlebih-lebihan kepada Nabi. Ya, kayak orang-orang sufi yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu gaib dan sebagainya, maka ini adalah termasuk kesalahan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tahu ilmu gaib, karena masalah ilmu gaib itu adalah khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diambil dari mana? Tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu apa yang dilakukan oleh sebagian umatnya. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah meninggalmu. Ya, maka siapapun yang mengaku bahwa dia tahu ilmu gaib, dia adalah pendusta, dajjal. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Kata Allah dalam surat An-Naml ayat 65, katakanlah, ya, tidak ada di langit dan di bumi yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Para dukun, para peramal, ya, yang ngaku-ngaku tahu ilmu gaib dan masa depan, maka dia adalah pendusta, pembohong. Tidak boleh bagi kita untuk mempercayai mereka. Nabi Muhammad saja tidak tahu, Jibril saja tidak tahu, ya, masa selain dari keduanya kemudian mengetahui. Maka ini adalah kebohongan. Yang ketiga, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah peringatan keras bagi ahlul bid'ah yang membuat perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama. Sekaligus kabar gembira bagi ahlus sunnah wal jamaah. Ya, orang-orang yang meniti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka, ya, akan mendapatkan kehormatan menjadi orang-orang yang meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun orang-orang munafik, orang-orang ahlul bid'ah, mereka akan diusir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan kepada kita kewajiban untuk berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kemudian kita menyimpang, meninggalkan Al-Quran dan sunnah, dan melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dapat kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.